tentang VECM poverty. Oke. Ini datanya dari 1960 sampai 2017. Ini kita klik next. Oke. Sudah muncul data, dia ada tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Jadi tujuan penelitian dia ini sebenarnya batasan dia itu sebenarnya kepada Granger causality, tetapi karena variabelnya sudah stasioner di tingkat first difference, itu kita uji langsung masuk ke tempat yang lain. Apakah di VECM dan apakah di VECM itu diuji juga IRF dan FFVD? Iya. Beberapa iya, beberapa tidak. Tapi kebanyakan semuanya dimasukkan karena itu bagian dari model dari FARC. Ini kita klik next, finish saja. Oke, ada 3 di sini. Oke, kalau kita lihat tadi, step pertama adalah uji stasionalitas dulu. Saya ambil secara grup, pertumbuhan ekonomi, poverty, dan pengangguran. Oke, kita klik kanan, open S2. Kemudian kita klik view, masuk ke unit root. Ini kita uji ADF atau PP di tingkat level dan sama tingkat difference. Jangan lupa individual, trend, dan intercept. Kita klik OK. Oke. Nah, kalau menurut ADF, ini pertumbuhan ekonomi itu stasioner di 10% ya. Tapi decisionnya kembali ke peneliti. Kalau saya boleh ambil, boleh tidak. Ini tergantung, ini masuk ragu-ragu, tergantung apakah kita pakai yang 10% atau yang 5%. Kita anggaplah sebenarnya kita ini variabel kita stasioner di tingkat level 10%. Ini masih ragu. Untuk mengujinya, kita yakinkan lagi. Seandainya kita gunakan PP, apa hasilnya? Oke, kalau kita gunakan PP, oke. Nah ini menurut ADF dan PP itu sama-sama dapatnya 10%, tetapi karena si peneliti di dalam artikelnya dia menggunakan 5%, bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak stasioner di tingkat signifikansi 5%. Artinya semua variabel ini kita run lagi ulang ke tingkat first difference. Kita klik view, kemudian masuk ke unit root, ambil ke ADF, saya kembali ke ADF tadi, sama, tidak ada yang berbeda. Kita klik first difference. Oke. Menurut ADF, bahwa semua variabel ini sudah stasioner di tingkat first difference. Oke. Step pertama bahwa sudah dapat variabelnya stasioner di tingkat first difference. Nah, karena kita menduga bahwa ini data sudah stasioner di tingkat first difference, belum selesai, baru masuk kepada tingkat yang pengujiannya adalah kointegrasi dengan menggunakan Johansson. Nah, menguji kointegrasi bisa langsung lewat dari view sini, kemudian masuk kointegration test, Johansson System Cointegration Test, langsung masuk sini. Oke, kita masukkan dialek satu-satu. Ini program yang buat. Oke, ini tetap intercept dan ini no trend. Nah, dibilang bahwa ketiga variabel itu memiliki kointegrasi di mana walaupun ini non, itu jumlah yang kita dapatkan itu terjadi kointegrasi. Jadi ada satu kointegrasi minimal di dalam model kita dari 3 variabel. Apakah pertumbuhan ekonomi yang jadi itunya, apakah pengangguran atau kemiskinan. Tetapi series yang kita gunakan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, poverty dan pengangguran. Kita dapatkan bahwa ada hubungan jangka pendek ke jangka panjang, terjadi kointegrasi dia. Oleh karena itu, syarat pertama tadi sudah dikatakan bahwa data sudah stasioner di tingkat first difference. Data sudah stasioner di tingkat first difference. 1. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah kita harus uji kointegrasi.
Oke, ini kita anggap 1, boleh program yang buat. Hasilnya menunjukkan ada terjadi kointegrasi. Oleh karena itu, model yang kita gunakan adalah VHCM. Seandainya hasil kointegrasi ini tidak ada yang signifikan seperti angka kedua ini, sampai tiga-tiganya tidak signifikan, oke, maka kita lanjutkan prosedurnya dengan estimasi VAR. Tetapi dalam bentuk difference, bukan dalam bentuk data level tadi, tapi dalam bentuk difference. Artinya waktu di pengolahan data VAR ini nanti saya tampakkan bahwa nanti di situ langsung kita buat dalam equation. Sampai sini ada yang bertanya dulu masalah stasionaritas 2 ini dulu, step 1. Ini step 1. Wajib ya VHCM itu adalah ini. Kemudian harus uji kointegrasi. Karena kalau data sudah stasioner di tingkat first difference, pasti ada kointegrasi. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya kira-kira masalah VHCM sebelum masuk kita yang lainnya? Jika tidak ada, berarti saya lanjut. Oke. Masukkan dia model ini di mana? Ya, hasil kointegrasi wajib kita tampilkan. Kalau yang tadi VAR itu kan tidak perlu diuji lagi dia langsung aja Granger kausalitas. Kemudian pertama stasionaritas, Granger kausalitas, kemudian IRF dan FFVD. Cuma 4 dia. Kalau VECM kalau VECM itu dia stasionaritas, kemudian masuk kointegrasi kalau dia first difference, kointegrasi, kemudian masuk ke Granger causality, PECM dan IRF dan FFVD. Berarti ada 5. Kalau VAR 4, kali ini 5 ya. Ini ada yang bertanya beda non MOS at MOS 1 sama at MOS 2 bagaimana? Maksudnya gini Bu, ini kan di dalam model kita tidak bisa tahu variabel mana yang terjadi kointegrasi. Maksudnya ini kebetulan dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau ada dibilangnya adalah atmos 1, 2, 3, karena kan dia menggunakan R lebih kecil daripada 2 di sini karena kurang 1. Itu jumlah kointegrasinya sebanyak atau minimal menurut ininya sebanyak 1 dia. 1 saja di tingkat non ini artinya ada terjadi kointegrasi 1 aja Bu. Nah, jadi kalau atmos 1 atau 2, berarti ini ada 2 kointegrasi dan ini ada 3 kointegrasi. Sebenarnya jumlah kointegrasi ini nanti pengaruhnya waktu di pengolahan data. Tetapi kebanyakan dari yang sudah saya baca itu ditolak bahwa kita tidak bisa mengintegrasi. Ya. Mulai. Kamal hilang ya? Saya melalui apa ini? HP. Kamal nampaknya terputus tuh.
Baik Pak, nampaknya ada gangguan sama Kamal nih, jaringan nih. Saya juga dari tadi hilang putus juga nih. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk ke VCM tadi. Oke, VCM tadi ya. Nah, tadi kita sudah ambil dari data VCM poverty, ya. Kemudian kita cek stasioneritas. Nah, kita tadi sudah dicek sama Kamal, ada variabel kita stasioner setelah first different, ya, ketiga variabelnya. Lalu kita lanjutkan dengan co-integration test. Ya, kita dapatkan co-integration test bahwa ada H0-nya tadi non, berarti alternatifnya minimal 1. Berarti kalau ada kita tolak non, berarti alternatifnya 1. Berarti paling tidak ada satu variabel yang mempunyai kointegrasi atau mempunyai keseimbangan jangka panjang dari 3 variabel itu. Oke, lalu kita pilih variabel yang akan kita estimasi. Oke, kita pilih variabelnya open SVAR, lalu kita pilih vector error correction model. Nah, udah, Kamal udah gabung lagi? Ya Pak. Silakan. Ya. Maaf tadi jaringan putus tiba-tiba. Sama, tempat saya juga sama tuh. Mati lampu juga sini kan. Jadi ini saya share sekali lagi. Jadi kembali ke topik di sini bahwa at least seperti Pak Alia sudah bilang bahwa minimal itu sebanyak 1 dia, bahwa ada terjadi kointegrasi. Jumlah kointegrasi ini dia kan 1, 2, 3 itu nanti kita masukkan ke dalam model, cuman tidak disarankan kita menggunakan 3 tetapi sebanyak 1. Nanti itu hasil di waktu di long run-nya akan bermasalah. Nah, untuk menguji yang di sininya, untuk menguji ke VCM-nya ini tetap sama, prosedurnya tetap kita klik kanan, open, SVAR, dia sama. Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi, poverty, dan UN. Oke. Jumlah leg-nya sebanyak 2, tapi kita klik adalah vector error correction. Nah ini perlu Bapak dan Ibu ketahui, karena data kita sudah stasioner di tingkat first different, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengubah data kita ini seperti ini. Jangan. Ini jangan, saya salah. Jangan ya, kalau saya bilang jangan, karena program vector error correction model ini mengubah variabel ini menjadi first different. Kalau kita datanya sudah first different, kita buat seperti ini, kemudian kita klik vector error correction vector error correction ini, nanti dia diubah lagi ke first different sekali lagi. Artinya data penelitian kita adalah second different. Nah, ini lebih keliru lagi kita untuk membaca. Makanya yang diharuskan adalah ini tidak perlu kita stasioneritasnya dalam bentuk kita masukkan variabel itu dalam bentuk first different. Jadi biarkan program yang mengubah data ini jadi first different. Jumlah leg-nya adalah sebanyak 2. Ini exogenous kita kosongkan, tidak ada masalah. Kita klik. Ini Bapak dan Ibu yang saya bilang tadi bahwa kalau kita sudah different itu, nanti di sini muncul DD lagi double. Berarti kan DD 2 kali, berarti maka penelitian kita adalah namanya disebut second different. Padahal batas penelitian itu adalah batas model time series adalah first different, karena program yang mengolah langsung diubah menjadi first different.
Dan ini hasil jangka pendek dan ini hasil jangka panjang. Oke. Ini keduanya hasil jangka panjang. Ini nilai konstantanya. Ini tidak dibaca. Oke. Yang ini yang dibilang tadi ditanya sama Ibu Helna, Edmo 1 dan 2, ini jumlah kointegrasinya. Kalau kita masukkan ini, dia 1 Edmon kan 1 di sini. Tapi kalau misalnya ada 3, kita masukkan 2 lagi sini. Cuman cara menginterpretasinya semakin sulit dan tidak punya meaning. Makanya disarankan harus menggunakan minimal 1 dia. Dimana kita bisa tahu waktu di co-integration ini, kita klik estimate, di sininya dia. Kalau Ibu tadi misalnya 3, saya bilang, okay, nanti dia akan muncul ini seperti ini. Tidak bisa dia bilang. Kita uji 2. Nah, ini akan muncul ini. Cuman tidak ada makna. Maksudnya poverty ini jangka panjangnya bagaimana? 0 dianggap. Nah, ini tidak ada makna. Ini kan kalau kita masukkan seperti ini, hasil interpretasi kita jadi sulit kita untuk baca. Makanya disarankan dia menggunakan hanya 1 saja. Integrasi. Nah, ini 1. Oke. Nah, ini nilai ECM kalau kita menggunakan dia vektor masing-masing. Ini adalah minusnya ECT yang kemarin kita belajar. ECT min 0,08. Ini adalah poverty yang positif, berarti divergen keluar ya. Ini adalah nilai untuk dependennya. Apabila dependennya adalah UN, itu adalah ECT-nya adalah negatif. Signifikan, tidak signifikan. Kalau saya, ini kan tidak dibilang dalam bentuk statistik, bukan probabilitas. Kalau saya, apabila sudah 1,96 kita bilang atau 2 lah, lebih dari 2, okay, dengan sampel yang sebanyak ini, kita bilang, itu sudah pasti hasilnya signifikan. Karena cara cepatnya gitu, kalau kita mau cara yang prosedurnya, kita bandingkan nilai statistik ini dengan nilai tabel. Jadi kan di sini tidak nampak. Sebenarnya kalau mau nampak di sini, itu kita buat dalam bentuk sistem. Nanti di komen manual, nanti dia akan keluar outputnya satu-satu. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Nah, ini S-square ini tidak perlu dibaca, semua tidak perlu dia. Nah, ini kalau mau ditampilkan, ada juga orang tampilkan ini tapi hasil jangka panjang, ini hasil jangka pendek. Nah, jadi VECM ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah, selanjutnya kita uji kepada Granger kausalitas. Nah, ini yang kita uji adalah 1-2 sesuai dengan program yang dia kasih. Bahwa di jangka pendek, nah ini kan variabelnya sudah dalam different ya. Jadi kausalitasnya dalam jangka pendek nih. Di jangka pendek, karena ada nilai D, kata kuncinya D, tapi kalau yang tadi, itu dalam bentuk datanya, tapi penyebutannya sama, bahwa hubungan kausalitasnya tetap. Karena data sudah di difference ini, bahwa kemiskinan punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk di model pertumbuhan ekonomi. Kita balik dia sama seperti VAR, ternyata poverty punya di model poverty, pertumbuhan ekonomi punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, ini dalam jangka pendek ya, saya bilang, itu adalah mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan 2 arah. Sedangkan yang lain, nah ini hasilnya hanya tidak punya pengaruh, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi itu sama-sama tidak mempunyai pengaruh, sama seperti netral. Nah, penyebabnya adalah ini kalau kita gunakan adalah leg 2. Bagaimana kalau kita gunakan adalah leg optimal misalnya. Nah, cuman kalau leg optimal pengujiannya harus kembali ke VAR. Kita estimate dulu. Karena di VECM dia tidak punya leg optimal. Jadi tidak ada leg optimal. Yang ada leg optimal itu hanya ada di VAR pengujiannya. Balik lagi dia ke belakang, masih dalam biasa. Balikkan dia ke VAR. Klik OK. Kemudian kita set. Nah, ini muncul sini. Kita set sebanyak 4. Okay. Muncul hasil adalah yang paling tinggi adalah 4. Umumnya dibilang 3, 3, 4, 3, 4. Okay. Kita uji. Nah, boleh 3, boleh 4. Kita uji dulu yang punya
AIC-nya 4. Kembali lagi ke belakang. Ini kita ambil nanti kita masukkan ke dalam laporan. Balikkan lagi, ambil dia ini sebanyak 4. Oke, kita masukkan dia sebanyak 4. Kita klik OK. Muncul hasil jangka pendek dan jangka panjang bahwa pengangguran, ini hasilnya tidak bagus. Oke. Kita uji masuk ke Wenger causality. Nah, ini hasilnya lebih baik ya. Kalau yang tadi, kalau kamaran datanya, oke, dengan Taflis, oke, ini 1 VCM, kita estimasi lagi, estimate dengan 4, kita masuk ke leg structure. Oke, coba Bapak dan Ibu lihat bahwa sebelah kiri, oke, pertumbuhan pengangguran itu tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan mengujikan dengan leg 4, oke, sudah ada hasil yang signifikan, artinya punya hubungan ke pertumbuhan ekonomi. Untuk di model selanjutnya, nah ini pertumbuhan, untuk pengangguran terhadap kemiskinan. Di model leg 2 itu tidak signifikan, berarti tidak ada pengaruh dia sama sekali. Tapi waktu kita uji dengan leg yang 4, ternyata ada dengan di tingkat 10%. Nah ini kita ambil nilainya, berarti ada pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Nah, sedangkan di model pengangguran, kita cek kembali balik bahwa kemiskinan itu hasilnya tidak signifikan terhadap pengangguran. Artinya dari pengujian ini, dua ini, maka kita simpulkan bahwa hanya ada satu pengaruh dari pengangguran terhadap kemiskinan. Nah, makanya hasil dari punya Granger kausalitas yang punya di slide, kita tampilkan dengan cara yang berbeda, bahwa kalau kita menggunakan tadi ini, ada warna ya, jadi supaya si pembacanya itu paham bahwa si peneliti memberikan warna kepada tanda panah ini, yang dikatakan bahwa hanya ada satu arah dari pengangguran terhadap kemiskinan, dan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi itu ada hubungan kausalitas, warnanya hitam, 2 panah. Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi itu adalah 2 arah di direksional. Nah, jadi supaya kita hasil paper yang baik, dia dibuat tanda. Kadang-kadang orang nggak membaca tanda panah ini, lupa, dia dikiranya waktu dibikin literat review bahwa ada hubungan hubungan timbal balik antara X dan Y. Padahal ya, dia tidak baca bahwa tanda panahnya hanya ada satu. Ini sering kita lihat, karena maka kajian gambar itu kalau bisa dibuat warna yang berbeda. Apakah warna merah itu satu arah, warna hitam 2 arah, atau kita gunakan misalnya tanda panah balik ke sini itu khusus warna biru misalnya. Berarti hanya ada dari A ke B misalnya. Atau kita gunakan ini tanda panah ini warna merah, itu khusus tingkat yang 10% misalnya. Atau kita gunakan tanda warna biru itu 5%. Kalau ini poverty dan ini hitam, dia timbal balik, itu tandanya berarti di tingkat 1%. Jadi supaya kita dapat melihat bahwa tampilan gambar itu mencerminkan dari tabel kita. Karena orang kadang-kadang nggak mau baca tentang hasil yang ada di tabel-tabel, lebih suka langsung kebaca ke hasil sini. Kalau dia dapat sini, oh berarti arahnya sudah dapat, ini direksional, tinggal bilang 10%, hitam adalah 1%. Nah, selesai dia penelitiannya. Baik Pak, itu Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak ada, kita istirahat sebentar. Panas juga nih punggung kita, lama kali duduk. Rasap juga dia. Ada Bapak Ibu sekalian? Pak, istirahat dulu Pak. Oh, istirahat dulu Pak. Istirahat sekarang lah, jangan dulu, sekarang lah Pak. Rupanya ada lebih tua dari saya Pak, ahli dunia. Ya? Ada yang lebih tua dari saya Pak ya? Ada, jangan pura-pura tua. Ada yang tersinggung nanti, Pak Afrizal tuh marah nanti. Baru 35 tuh. Kita lanjut untuk bahan
pagi ini. Oke, kita Nah, di sini F test